Ya, ini beberapa informasi beasiswa, peluang beasiswa yang bisa diambil. Ada Aminef, Sunet, Erasmus, kemudian nanti ada dari Swedia, dan ada yang dari Kementerian Agama, Mora, Integrated Master Doctor. Gitu. Yang pertama, dari Fulbright, Aminef ini untuk beasiswa ke Amerika. Ini informasinya nanti bisa dibuka websitenya ini aminef.id. Ini ada program-program yang bisa diberikan untuk Indonesia. Untuk master degree ini juga ada, PhD, atau visiting scholar, dan lain-lain. Dan nanti sumbernya bisa dilihat di sini. Ini yang untuk master degree. Persyaratannya, syarat IPK-nya. Kemudian untuk ITP minimal 550. Nah, ini mulai dipersiapkan berarti. Kemudian general requirements-nya ini. Kemudian ini syarat-syaratnya, dokumen yang perlu dipersiapkan. Deadline. Nah, ini berarti kita bisa prediksi kira-kira berarti kurang lebih sekitar bulan ini nanti akan ada deadline-nya gitu. Jadi kita mulai bisa persiapan. Jadi tahun depan kurang lebihnya berarti sekitar bulan ini. Ini semua persyaratannya kita persiapkan kalau kita ingin apply ke beasiswa ini. Kalau nanti misalkan sudah lulus, sudah dapat IPK dan lain sebagainya gitu. Ini Instagramnya juga bisa diikuti kalau ada informasi-informasi yang update nanti jadi bisa ikut. Nah, terus yang kedua ini Australian Awards ini, Australia Awards Scholarship. Ini beasiswa untuk yang ke Australia. Ini websitenya di dfat.gov.au. Nah, kemudian ini program-programnya Australian. Ini benefitnya. Kemudian ini untuk apply scholarship-nya. FIQ. Ini untuk apply, bagaimana apply-nya, secara online atau email. Ya, ini website yang bisa diakses kalau ingin melihat informasi beasiswa Australia Awards ini. Ini untuk yang Australia Awards Indonesia. Ini kalau mau ikut pelatihan, semacam pelatihan bahasanya. Program bantuan pelatihan bahasa Inggris. Kalau yang masih di bawah 5. Nah, kemudian ini adalah Erasmus, beasiswa Erasmus ini kalau ke berbagai negara yang ada di Eropa. Ini websitenya ada di, ini ada website di EEAF. EEF ini bagiannya salah satunya ada beasiswa Erasmus. Ini informasi mengenai Erasmus. Ada beberapa skema-skema beasiswa yang bisa diakses. Lumayan ya, 2000 euro scholarship-nya. Ini listnya yang bisa diakses, ada yang per negara tadi, Australia, Austria, dan lain-lain.
Instagram Erasmus juga ya. Ini bisa di follow, bisa diikuti. Jadi kalau ada informasi-informasi nanti bisa update. Ada seminar, ada sosialisasi apa gitu bisa ikut. Ini Erasmus studi master Erasmus. Indonesia student, ini syarat-syaratnya yang eligible. Ini cara play-nya dan deadline-nya. Jadi kita juga bisa persiapan. Kira-kira di bulan ini, suatu saat nanti kalau akan apply, nah ini deadline-nya. FIQ, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini untuk yang ke UK, Inggris. Berikut dokumennya, syaratannya, timeline. Sekarang Desember 2021, nah ini untuk yang 2022-2023 ini sudah tutup ya. Jadi nanti ketika akan munakosa bisa diperkirakan kapan selesai, wisudanya kapan, kemudian apply-nya kapan, persyaratan-persyaratannya bisa dipersiapkan, bisa terpenuhi kapan, nah jadi bisa apply kapan. Nah itu nanti bisa menyesuaikan timeline-nya, jadi bisa efektif. Ini ada, bahkan ada sampai ke tanggalnya, kapan timeline untuk beasiswa Chevening ini. Karena kebanyakan itu terkendala di bahasa, nah, jadi bisa fokus, bisa melihat bahasanya itu di berapa, kemudian dipersiapkan untuk menyesuaikan standar minimal itu. Ini Chevening, ini informasi di beasiswa universitas-universitas ini yang bisa diambil. Bu ya, Bu Ulfa juga dari UK, Sheffield ya, nggak masuk. Persyaratan beasiswa ini IPK, kemudian persyaratan bahasa sesuai universitas yang dituju atau program studi. Nah, kemudian beasiswa yang lain ini ada student, ini untuk beasiswa yang ke Belanda. For master studies, short course, training program. Ini ada master program. Ini ada juga detail PDP yang join dengan student. Eligibility criteria, ini minimum IPK-nya, kemudian unconditional law. Nah, ini cari law juga nanti ada, bisa jadi topik tersendiri nih untuk gimana kita mendapatkan law gitu. Kemudian syarat bahasa Inggris, ini IELTS 6,5, IBT lebih dari sama dengan 90. Ini valid, yang valid ya. Jadi tidak lebih dari 2 tahun setelah tes. Ini untuk student ke Belanda. Ini NESO, Netherlands Education Support Office. Nah, kalau yang sebelumnya sudah pernah sharing persyaratan bahasa untuk yang ke Arab,
Ini 6,5 memang rata-rata sekitar itu ya, 6,5. Ini kalau ada event-event informasi, sosialisasi dan lain-lain, nah itu bisa diikuti ini sosmednya. Jadi informasinya kita bisa dapat lebih cepat dan update gitu. Jadi bisa persiapan satu saat nanti kalau akan apply. Ini student yang informasi di EHF European Higher Education Fair. Bidang ini program master. Syarat bahasa Inggris. IPK. Syarat bahasa TOEFL. LOA. Kemudian ini dari LPDP. Nah, LPDP ini juga menyediakan beasiswa yang sudah terkenal dan cukup populer, banyak yang mengakses ini ya. Beasiswa LPDP ini juga salah satu beasiswa yang bisa diakses. Ini ada beberapa kategorinya. Kalau dari daerah tertentu atau berkebutuhan khusus, nah itu nanti ada jalurnya sendiri. Prasejahtera, beasiswa santri, atau untuk PNS, TNI, Polri, ini ada jalurnya sendiri, wirausahaan. Nah, yang umum ini beasiswa reguler. Nah, kalau bisa mengakses ke perguruan tinggi utama dunia, ini juga ada jalur khususnya. Jadi, ini ada jalur untuk perguruan tinggi utama dunia. Gitu. Jadi, kalau dapat LOA, jadi perguruan tinggi utama di dunia, nah ini nanti bisa ambil jalur ini. Ini persyaratan-persyaratannya, rekomendasi, ketentuannya, syarat batas usia. Nah, kemudian ini syarat bahasanya. Kalau untuk magister, ini TOEFL IBT 80, IELTS 6,5. Kalau program doktor, IELTS-nya 7. Law unconditional. Itu syarat-syaratnya. Nah, lebih detailnya nanti bisa baca di buku panduannya ini untuk LPDP. Tadi yang jalur khusus, ada juga yang kolaborasi dengan Stek. Nah, kemudian ini yang ke Swedia. Ini beasiswa scholarship untuk ke Swedia. Ini ada scholarship untuk master degree ya, studi di Swedia. Dari pemerintah Swedia. Nah, kemudian ini eligibility kriterianya. Ini negara-negara yang eligible untuk apply. Kemudian ini benefitnya, fasilitasnya, dia dapat apa saja. Ini yang eligible untuk apply, Indonesia termasuk bisa apply ke beasiswa ini ke Swedia. Nah, kemudian untuk alumni PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, nah ini di Mura, Kementerian Agama, ini ada jalur Integrated Master Doctor.
Ini varian relatif baru ya. Jadi jenis skema yang baru dari Kementerian Agama. Ini untuk alumni di bawah Kementerian Agama, negeri maupun swasta. Tidak harus PTKN ya. Jadi PTKN atau perguruan tinggi yang swasta, keagamaan yang swasta di bawah Kementerian Agama. Ini persyaratan untuk beasiswa IMD, Master Integrated Master Doktor, WLI alumni, IPK, ini IPK-nya minimal 3,5 kalau untuk ini. Belum dapat gelar dan tidak sedang menempuh S2. Ini komitmen. Kemudian studinya ini nanti disesuaikan dengan bidang studi yang ditawarkan program IMD. Ini tempat mendaftar dan registrasinya. Untuk bahasa ini TOEFL ITP 550, IELTS 6. Ya, ini untuk beasiswa Integrated Master Doktor dari 5.000 dokter. Nah, jadi itu tadi peluang-peluang beasiswa yang bisa diakses, yang 5.000 dokter, kemudian ada dari Swedia, kemudian dari LPDP, Stunet, kemudian dari Chevening, Erasmus, dan kemudian ini ke UK, Eropa, Erasmus ya. Kemudian ini ke Austria, Wood, Aminai, Fulbright, Amerika. Yaitu peluang-peluang beasiswa yang bisa diakses dan persyaratannya bisa dilihat, jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari, bulan, tahun sebelum mulai mengakses atau apply submit ke beasiswa itu.